Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Akbar yang sama-sama mengharapkan ridha dan bertanya Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersedih karena kita berada di hari-hari terakhir di mana Ramadan akan meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah mungkin di sebelum itu Ramadan puasa kita ini bermakna atau puasa kita tidak bermakna. Jangan-jangan doa kita tidak diijabah oleh Allah. Jangan-jangan banyak pelanggaran dalam Ramadan ini. Apalagi di detik terakhir Ramadan ini. Banyak orang yang seperti seakan-akan keluar dari penjara. Alhamdulillah. Ini tinggal 3 hari puasa. Dia justru bersyukur ketika akan berpisah dengan Ramadan. Padahal kata Nabi, kalau kita tahu tentang makna dan besarnya nilai Ramadan, maka kita akan minta semua bulan menjadi Ramadan. Bapak dan sekalian berbahagia, dan riyadhah kita, latihan kita, usaha, susah payah bangun malam, tarawih sampai 20 rakaat, tambah lagi dengan sholat lail, ngantuk. Nah itu yang sebetulnya mengangkat derajat kita menjadi derajat muttaqin. Dan takwa itu akhir daripada riyadhah, perjuangan kita susah-susah dalam Ramadan dan dalam ketaatan kepada Allah. Karena goalnya, akhirnya adalah fitrah. Walaupun tidak semua orang yang keluar dari Ramadan kemudian dapat fitrah. Dia mendapatkan kesucian lahir dan batin. Orang bilang minal aidin wal faizin. Kembali kepada azazi, aid kembali kepada fitrah. Imam Al-Ghazali memberikan makna fitrah itu seperti kertas kosong putih. Jadi orang yang keluar misalnya dari Ramadan dapat fitrah itu seperti kertas putih. Begitu keluar dari Ramadan terserah dia mau tulis apa di kertas itu dengan tinta warna apa. Maka kita dikenakan menjaga, Bapak sekalian, kefitraan kita itu tetap harus dijaga. Jangan sampai ada orang balas dendam. Selesai Ramadan, mulai Pak, aduh alhamdulillah, ini sudah bisa makan siang lagi. Maka perutnya seperti perut asbak, semua masuk. Yang seperti ini Bapak dan jamaah sekalian, maka fitrahnya yang semestinya dia jaga akan hilang. Kembali ke habitat istilahnya. Sudah Ramadan, semangat takwa, subuh berjamaah hilang. Semangat tilawah Quran hilang. Dia tidak mendapatkan fitrah. Tapi dia kembali kepada kehidupan azazinya sebelumnya. Harus kalian berbahagia. Karena menjaga buat amalan baru itu mudah. Tapi menjaga amalan itu yang perlu Pak, yang susah Pak. Bapak bisa sholat lail, baca Al-Quran target 1 hari 1 juz, one day 1 juz. Bagaimana nanti setelah Ramadan? Itu yang penting Pak. Bukan pada saat Ramadan. Sesudah Ramadan, pasca Ramadan, menjaga fitrah, itu yang paling susah Pak. Mampukah kita terus bisa istiqamah sholat subuh berjamaah? Itu persoalan. Mampukah kita bisa menjaga sholat lail? Mampukah kita menjaga tilawah Quran? Itu yang kita ditantang sekali. Karena
hanya orang-orang yang sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah, continue. Ya, takwa itu amalan yang terjaga, terus-menerus dibuat. Jadi mau puasa kah, mau apa, tetap dia menjaga amalannya, itulah takwa Pak. Terjaga ketaatannya kepada Allah. Baru dalam dirinya selalu dalam penjagaan Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Karena dia yakin dalam ketaatan itu ada pertolongan dan bantuan Allah. Dalam hidupnya semua Pak. Ayat yang sering kita dengar dari setiap Jumat itu, orang yang bertakwa dengan benar, maka Allah berikan jaminan hidupnya. Diselesaikan semua persoalan hidupnya. Yaj'al lahu makhraja. Dikeluarkan dari semua persoalan kesempitan hidupnya. Takwa ini Masya Allah. Bahkan tidak itu, di dunia itu kata Allah, wa yarzuquhu. Dunia itu dalam jaminannya, dia tidak bersusah-susah Pak. Orang takwa itu. Oleh karena itu, jangan bapak dan ibu mengira rizki itu rizki yang kita usaha saja. Rizki itu ada dua pintu Pak. Pintu pertama dengan ikhtiar kita, banting tulang peras keringat dengan doa. Tapi ada rizki yang kemudian itu Allah hantarkan kepada kita rizki itu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan rizkinya dalam tanggungan Allah, tanpa penghalang, tanpa batas, tanpa hisab, tanpa hijab. Nah, ini syarat berada dalam ruang lingkup ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan jamaah sekalian dan ibu sekalian berbahagia, bagaimana sekarang kita berpikir menjaga itu Pak. Sesudah Ramadan. Ini belum selesai Ramadan saja, Masya Allah, ketong lihat di masjid-masjid ini Pak, kemajuan pesat jamaah di mana-mana Pak, maju Pak. Apakah ini penyakit atau apa sih Pak? Mesti kita terapi Pak, persoalan umat ini Pak. Itu belum selesai Ramadan. Bagaimana lagi kalau selesai Ramadan? Keadaan masjid kita Pak, jamaah kita. Oleh karena itu sekalian, diperintahkan kita untuk terus berlomba-lomba Pak, dan mengejar ampunan Allah. Wasari'u ila maghfirati rabbikum. Jadi jangan langsung selesai Ramadan, sudah saya ini perasaan sudah dapat malam 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun beribadah. Jadi sudah selesai Ramadan, saya istirahat dulu. Nanti ketemu Ramadan depan lagi, begitu. Begitu Pak ya. Maka kita akan tidak sekali. Sama seperti ada orang pergi haji. Ini kalau di haji ini sholat 1 rakaat saja di Masjid Haram, Masya Allah. Nilainya tidak berbanding. Saya sudah dapat nilai besar di Masjid Haram. Sampai di Indonesia tidak perlu sholat lagi. Sudah malas sholat lagi. Tapi amalan yang istiqamah itu yang dicintai oleh Allah SWT. Maka mari sekalian, di penghujung Ramadan, akhir-akhir Ramadan ini, kita kencangkan lagi, karena biasanya Nabi di 10 hari terakhir itu kencangkan ikat pinggang, perintahkan kepada sahabat kencangkan lagi ikat pinggang. Artinya sungguh-sungguh lagi Pak sekalian. Bagaimana supaya kita tetap terjaga Pak sekalian? Karena kalau tidak Pak, kita akan drop dan layu Pak. Iman layu, semangat layu. Nah, bagaimana supaya bisa terjaga? Pertama, kita tetapkan hati istiqamah, niatkan dan tetapkan hati dalam kebaikan Pak. Gantungkan harapan kepada Allah. Yang kedua, tetap cari suasana kebaikan. Dan suasana kebaikan, magnet kebaikan yang paling besar itu di masjid. Jangan pernah tinggalkan masjid. Jangan pernah tinggalkan masjid Pak. Apalagi di subuh Pak. Kalau Bapak lihat di media sosial, ada seorang dokter yang buat penelitian. Kenapa sholat subuh itu mesti sekitar jam 5. Ternyata diselidiki itu secara ilmiah, sains itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti duha itu di sekitar jam 10? Kenapa duhur itu mesti jam 12, jam setengah 1? Jadi itu bukan penetapan yang sembarang, Pak. Perintah Allah. Nanti Bapak coba browsing di internet. Bagaimana para ahli-ahlinya memilih dan masuk Islam gara-gara meneliti waktu-waktu sholat, Pak. Luar biasa. Nah ini Islam kita ini tanpa minta, kita ditakdirkan Islam.
maka bersyukur kita sebagai orang muslim. Sekarang wujud kesyukuran itu bukan sekadar alhamdulillah wa syukurillah sebagai seorang muslim, bukan. Tapi ada kerinduan dengan amal-amal agama. Takut kalau nanti Allah pisahkan kita dengan dinul Islam yang luar biasa ini. Bagaimana supaya tidak dipisahkan? Maka kitalah yang dikenakan untuk berkorban. Korban belajar bagaimana untuk menyempurnakan ketaatan. Sungguh-sungguh capek-capek sekalian. Karena Allah janji kepada kita sekalian, barang siapa-siapa yang bermujahadah, berkorban-korban, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bercapek-capek, bersusah-susah di jalan kami dalam ketaatan, maka kami akan buka kepadanya pintu-pintu hidayah, pintu-pintu kebaikan. Bukan satu pintu, banyak dari banyak arah. Asalnya kita sabar dengan semua ujian Allah. Karena kalau kita tidak sabar pun, apa manfaatnya? Dalam hadis qudsi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala, falyakhruj min tahtis sama wal yattakhidhu rabbashiwa." Siapa yang tidak reda dengan ketentuanku, tidak sabar dengan ujianku, maka silakan dia keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka mari kita bersabar dengan semua ujian yang Allah berikan dalam hidup ini. Dan kita jaga amal-amal baik yang telah kita buat dalam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan matikan kita dalam puncak-puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat sampaikan semua bermanfaat bagi saya sekalian dan mudah-mudahan Allah ridai kita sekalian. Nastaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.